Get ready for the countdown. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kehadirat Allah yang senantiasa memberikan kita nikmat. Salawat dan salam tetap terlimpah curahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW, yang tentu kita nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Pertama-tama yang terhormat Ibu dosen Nur Hafifah selaku dosen pengampu mata kuliah evaluasi program pendidikan serta teman-teman yang kami banggakan. Nah, pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi kami, yaitu kriteria dari evaluasi program pendidikan. Nah, yang mana beranggotakan saya sendiri, Siska Novitasari sebagai moderator, kemudian Ahmad Sodik sebagai pemateri pertama, Melia Damayanti sebagai pemateri kedua, dan Cynthia Suci Nurhayati sebagai pemateri ketiga. Nah, namun sebelum itu saya akan review dikit, yaitu tentang evaluasi. Nah, mana evaluasi merupakan sesuatu yang sangat penting dalam manajemen, yaitu adanya perencanaan, kemudian pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi. Nah, tanpa adanya evaluasi, kita tidak akan mengetahui bagaimana kondisi dari program yang kita terapkan, mulai dari pelaksanaannya, kemudian juga perencanaannya, hasilnya, dan lain sebagainya. Nah, dalam evaluasi sendiri, adanya kriteria ataupun sebuah tolak ukur keberhasilan dari program yang kita terapkan tersebut. Nah, oleh karena itu, kriteria ini menjadi sesuatu yang sangat penting. Baiklah, dalam video ini akan dibahas juga mengenai pengertian kriteria, urgensi kriteria dalam evaluasi, dan lain sebagainya. Langsung saja kita saksikan dan kita simak ke materi pertama, yaitu yang akan disampaikan oleh Ahmad Sodik. Kepada Ahmad Sodik, dipersilakan. Pengertian kriteria. Istilah kriteria dalam penilaian sering juga dikenal dengan kata tolak ukur atau standar. Dari nama tersebut dapat dipahami bahwa kriteria atau tolak ukur adalah sesuatu yang digunakan sebagai patokan atau batas minimal untuk sesuatu yang diukur. Atau kriteria juga dapat disamakan dengan takaran. Tentang batas yang ditunjuk oleh kriteria, sebagian orang mengatakan bahwa tolak ukur adalah batas atas, artinya batas maksimal yang harus dicapai. Sementara orang lainnya mengatakan bahwa tolak ukur atau kriteria adalah batas bawah, yaitu batas minimal yang harus dicapai. Dan dapat disimpulkan bahwa kriteria atau tolak ukur itu bersifat jamak karena menunjukkan batas atas dan batas bawah, sekaligus batas-batas di antaranya. Dengan demikian, kriteria menunjukkan gradasi atau tingkatan dan ditunjukkan dalam bentuk kata, keadaan, atau predikat. Urgensi kriteria. Urgensi kriteria dalam evaluasi program dijelaskan oleh Habib Konto dan Jabar sebagai berikut. Yang pertama, dengan adanya kriteria atau tolak ukur, evaluator dapat lebih mantap dalam melakukan evaluasi terhadap proyek yang akan dinilai. Kemudian yang kedua, kriteria atau tolak ukur yang sudah dibuat dapat digunakan untuk menjawab atau mempertanggungjawabkan hasil penilaian yang sudah dilakukan. Kemudian yang ketiga, kriteria atau tolak ukur dapat digunakan untuk mengekang masuknya unsur subjektif yang ada pada diri evaluator. Kemudian yang keempat, dengan adanya kriteria atau tolak ukur, maka hasil evaluasi akan sama meskipun dilakukan dalam waktu yang berbeda. Kemudian yang terakhir, kriteria atau tolak ukur memberikan arahan kepada evaluator apabila banyak evaluator lebih dari satu orang. Kriteria atau tolak ukur yang baik akan ditafsirkan sama oleh siapa saja yang ingin menggunakannya. Di sini saya akan melanjutkan materi yang ketiga, yaitu faktor pentingnya dalam suatu kriteria. Yang pertama yaitu efektivitas. Efektivitas yaitu apakah hasil yang diinginkan telah tercapai. Jadi efektivitas itu untuk mengetahui apakah hasil yang diinginkan sudah tercapai. Yang kedua yaitu kecukupan. Kecukupan yaitu sejauh mana hasil yang diperoleh dapat memecahkan suatu masalah. Yang ketiga yaitu penerapan. Penerapan adalah suatu biaya dan manfaat dapat disalurkan kepada kelompok atau masyarakat yang secara merata.
Yang keempat, responsibilitas. Responsibilitas, apakah dari 5 hasil kelompok mengandung preferensi atau nilai yang dapat memuaskan suatu masyarakat. Yang kelima yaitu ketetapan. Ketetapan adalah untuk mengetahui apakah pencapaian hasil dapat bermanfaat. Nah, jadi adanya suatu ketetapan untuk mengetahui pencapaian hasil, apakah hasil tersebut dapat bermanfaat atau tidak. Nah, yang keempat, saya akan menjelaskan tentang pengembangan kriteria dalam evaluasi. Sebelum kita mengetahui tentang mengembangkan sebuah evaluasi program, kita harus mengetahui apa yang dimaksud dengan evaluator program. Evaluator program adalah seseorang yang mampu atau yang memiliki kompetensi untuk melaksanakan tugasnya dengan cermat, objektif, tekun, serta sabar, serta menjalankan tugasnya dengan hati-hati dan tanggung jawab. Kemudian, sedangkan yang dimaksud dengan kriteria dalam diartikan sebagai patokan atau sebagai tolak ukur untuk pencapaian suatu indikator-indikator yang telah ditetapkan sebelumnya atau yang telah ditentukan sebelumnya. Kemudian di sini saya akan menjelaskan tentang wujud dari kriteria, terbagi menjadi 2, yaitu kriteria kuantitatif. Yang dimaksud dengan kriteria kuantitatif adalah suatu kriteria yang mencakup tentang angka-angka atau nilai. Sedangkan kriteria kualitatif yang menjelaskan bahwa kriteria yang evaluator program adalah seseorang yang mampu atau yang memiliki kompetensi untuk melaksanakan tugasnya dengan cermat, objektif, tekun, serta sabar, serta menjalankan tugasnya dengan hati-hati dan tanggung jawab. Kemudian, sedangkan yang dimaksud dengan kriteria diartikan sebagai patokan atau sebagai tolak ukur untuk pencapaian suatu indikator-indikator yang telah ditetapkan sebelumnya atau yang telah ditentukan sebelumnya. Kemudian di sini saya akan menjelaskan tentang wujud dari kriteria, terbagi menjadi 2, yaitu kriteria kuantitatif. Yang dimaksud dengan kriteria kuantitatif adalah suatu kriteria yang mencakup tentang angka-angka atau nilai. Sedangkan kriteria kualitatif yang menjelaskan bahwa kriteria yang menghitung jumlah indikator yang telah tercapai. Cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Cynthia Suci Nurhayati, NPM 1911030278, jurusan Manajemen Pendidikan Islam, Fakultas Tarbiyah, UIN Raden Intan Lampung, kelas G, semester 5. Materi selanjutnya yaitu jenis kriteria dalam evaluasi program pendidikan, di mana di dalam jenis kriteria evaluasi program pendidikan itu terdapat 2 jenis, yaitu jenis kriteria kuantitatif dan jenis kriteria kualitatif. Yang pertama yaitu jenis kriteria kuantitatif, di mana jenis kriteria ini menggunakan angka. Dan di dalam kriteria kuantitatif itu terbagi menjadi 2, yaitu kuantitatif tanpa pertimbangan dan kuantitatif dengan pertimbangan. Kriteria kuantitatif tanpa pertimbangan yaitu contohnya kondisi maksimal yang diharapkan untuk hasil tes diperhitungkan 100. Maka penyusun menggunakan 5 kategori nilai dari nilai 0 sampai nilai 100. Kemudian dibagi rata sehingga menghasilkan kategori. Nah, ada pula kriteria kuantitatif dengan pertimbangan, di mana evaluasi ini disebabkan karena adanya sudut pandang dan evaluator. Selanjutnya yaitu ada kriteria kualitatif, di mana kriteria ini tidak menggunakan angka, melainkan menggunakan indikator dan komponen. Apa itu komponen dan apa itu indikator? Komponen adalah unsur pembentuk
kriteria program, sedangkan indikator adalah unsur pembentuk kriteria komponen. Di mana di dalam unsur kuantitatif ini juga terdapat dua bagian, yaitu kualitatif. Di mana di dalam unsur kualitatif ini terdapat dua bagian, yaitu kualitatif tanpa pertimbangan dan kualitatif dengan pertimbangan. Apa itu kualitatif tanpa pertimbangan? Kualitatif tanpa pertimbangan yaitu menyusun kriteria evaluasi dengan menghitung indikator dalam komponen yang memenuhi syarat. Sedangkan kuantitatif dengan pertimbangan yaitu sebelum menyusun kriteria, evaluator perlu merundingkan jenis kriteria yang digunakan. Ada dua cara untuk menyusun kriteria ini, yaitu mengurutkan indikator atau menggunakan pembobotan. Materi selanjutnya yaitu sumber penyusunan. Di dalam kriteria evaluasi program pendidikan terdapat sumber penyusunan, yang mana sumber penyusunan ini terbagi menjadi 7. Yang pertama, yaitu dalam sumber penyusunan terdapat ketentuan dan peraturan yang telah sesuai dengan kebijakan yang bersangkutan. Maka, penyusun harus menyusun evaluasi program pendidikan dengan ketentuan yang telah berlaku. Yang kedua, yaitu ada buku pedoman atau petunjuk pelaksanaan, yang mana keduanya berisikan tentang dasar pertimbangan dikeluarkannya kebijakan, prinsip, tujuan, sasaran, dan rambu-rambu pelaksanaannya. Yang ketiga, yaitu kita dapat mengambil sumber penyusunan evaluasi program pendidikan dari literatur ilmiah. Yang keempat, kita juga bisa mendapatkan sumber penyusunan evaluasi program pendidikan itu dari expert judgment, di mana kita mewawancarai seseorang yang ahli di dalam bidang yang kita evaluasi. Yang kelima, kita juga bisa mendapatkan sumber penyusunan dari hasil penelitian yang telah dipublikasi atau diseminarkan. Yang keenam, sumber penyusunan juga dapat diambil oleh suatu tim yang tim tersebut mengetahui di dalam bidang yang kita evaluasi. Yang ketujuh atau yang terakhir, sumber penyusunan juga dapat diambil dari pemikiran kita sendiri. Apabila di dalam evaluasi masih terjadi kesalahan, maka kita harus memperbaikinya sampai mencapai sesuai apa yang di dalam ketentuan evaluasi program pendidikan tersebut. Nah, teman-teman, itulah tadi materi yang telah disampaikan oleh pemateri-pemateri kita. Di sini sebelum saya tutup, izinkan saya untuk menyimpulkan dari materi yang disampaikan tadi. Jadi teman-teman, kriteria itu merupakan sesuatu yang menjadikan tolak ukur ataupun ukuran batas minimum sesuatu yang diukur. Nah, kemudian urgensi dari kriteria itu sendiri yaitu yang pertama, evaluator akan lebih mantap dalam mengevaluasi suatu program yang diterapkan. Nah, yang kedua ialah dapat mempertanggungjawabkan dan menjawab dari evaluasi tersebut. Dan yang ketiga yaitu urgensinya ialah memberikan pengarahan ataupun arahan dari evaluasi tersebut bagaimana ke depannya. Dan yang keempat ialah pengembangan dalam evaluasi program, dan juga yang kelima ialah jenis dari kriteria itu sendiri, yang mana terdapat dua, yaitu yang pertama jenis kriteria secara kuantitatif ataupun berdasarkan angka, dan yang kedua ialah kualitatif, yaitu berdasarkan kata. Nah, mungkin itu saja yang dapat disampaikan dari kami kelompok 2. Semoga dapat bermanfaat dan dapat dipahami oleh teman-teman semua. Dan saya akhiri, ihdinas siratal mustaqim, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.